Apa ya yang jadi passion aku? Passion itu sebenarnya apa sih? Emangnya salah ya buat ngelakuin apa yang aku sukai? Hai friends, welcome back to Reflection bersama aku David Fortino. Di bulan ini kita membahas satu tema yang menarik banget, yaitu kita bicara tentang vision. Terkhusus untuk hari ini kita akan sama-sama membahas tentang kegelisahan para kaula remaja, kaula muda, yang aku yakin juga banyak dari kalian yang mengalami kegelisahan ini. Karena aku pun juga sempat ada dalam situasi yang seperti ini. Jadi sering nggak sih kita itu berpikir tentang apa sih yang menjadi passion aku, apa sih yang menjadi hal yang aku sukai gitu ya. Apalagi buat yang multi talent nih, mikirnya itu kan aku bisa melakukan banyak hal ya. Jadi aku nggak tahu benar-benar apa yang menjadi performa terbaik aku gitu ya. Hal apa yang benar-benar aku bisa kasih yang terbaik gitu. Hal apa yang bisa aku fokuskan. Ya benar banget sih, di umur-umur kayak kita ini banyak yang mulai memikirkan hal itu, dan itu nggak salah karena ya itu tandanya kita udah memikirkan masa depan kita. Tapi ya percaya nggak percaya ya teman-teman, bahwa hal seperti ini nggak cuma dipikirkan sama yang masih muda, tapi juga orang-orang yang sudah dewasa berumur pun banyak yang masih struggle dalam hal ini. Banyak yang belum benar-benar mengetahui sebenarnya apa yang bisa mereka lakukan gitu ya, yang benar-benar jadi kesukaan mereka itu apa. Mereka banyak yang belum tahu. Ya mungkin mereka bekerja dengan background family business, atau mungkin pekerjaannya direkomendasikan sama orang lain, pekerjaan yang ya apa yang bisa dikerjain gitulah. Tapi pertanyaannya adalah kenapa kok mereka bisa survive sampai sekarang gini ya, sampai mereka udah tua mereka bisa tetap tercukupi gitu ya, walaupun mereka nggak melakukan pekerjaan yang benar-benar mereka enjoy gitu ya. Ya simple sih, yang jadi jawabannya adalah karena mereka berusaha untuk berpikir realistis dengan kenyataan hidup yang mereka hadapi. Karena percayalah teman-teman bahwa nggak semua hal yang kita lakukan itu harus sesuai apa yang kita suka. Tapi dengan apa yang ada di depan kita bisa kerjain nggak? Kita bisa melakuin nggak kira-kira hal yang sudah diberikan di depan mata kita, di depan diri kita? Kita bisa usahakan apa enggak? Dan itulah mengapa juga banyak orang yang sampai tua pun belum nemuin passion mereka. Dan ya itu nggak masalah gitu, karena setiap orang punya timelinenya sendiri-sendiri, setiap orang punya waktunya masing-masing gitu. Jadi mungkin ada yang udah nemuin dari muda, dari masa kecil, bahkan ya ada yang baru nemuin waktu mereka udah berumur tua. Sebelum kita membahas passion lebih panjang lagi, lebih deep lagi, aku mau ingetin kalian buat nonton videonya Evelyn di awal-awal video reflection yang judulnya adalah self image. Kenapa kok aku bener-bener rekomendasiin kalian untuk nonton setelah ini ya? Karena aku yakin bahwa sebuah identitas diri itu penting sekali bagi diri kita sebelum kita lanjut ngomongin tentang apa itu passion, apa itu hobi, kesukaan, dan lain sebagainya. Karena dengan identitas yang tepat, dengan kita tahu bahwa diri kita berharga, dengan tahu bahwa diri kita punya tujuan yang besar dalam hidup, kita akhirnya bisa melakukan langkah-langkah selanjutnya. Kita akhirnya bisa menentukan langkah-langkah yang nggak apa ya, bahasa Jawanya nggak ngawur gitu ya. Karena kita benar-benar tahu bahwa hidup kita ini punya tujuan loh. Hidup kita itu berharga, dan ya kita nggak bisa main-main dengan hidup kita. Karena percayalah teman-teman bahwa visi yang dari Tuhan itu selalu berhubungan dengan melayani. Melayani di sini bukan hanya berbicara tentang wadah rohani, tapi bisa berbicara tentang banyak sekali aspek bidang yang ada di dunia sekarang. Waktu kita udah tahu apa yang menjadi tujuan hidup kita, apa yang menjadi
tujuan utama dalam hidup kita, salah satunya juga amanat agung, akhirnya kita bisa next step untuk mengetahui cara pengaplikasiannya dalam kehidupan kita. Langkah apa yang bisa kita ambil, dan disitulah baru kita bicara tentang apa itu passion. Oke, ngomongin tentang passion, sebenarnya banyak banget yang salah kaprah tentang arti sesungguhnya dari passion. Banyak di luar sana yang punya pemikiran tentang passion itu istilahnya kayak, oh aku udah nggak cocok nih ngelakuin ini, jadi aku pindah untuk lakuin yang lain. Atau aku udah nggak suka nih buat jalanin hal A, jadi aku mau pindah haluan ke hal B, hal C, hal D, sampai Z gitu, dicoba gitu ya. Kayak kutu loncat pindah-pindah. Padahal kalau kita cari tahu arti passion yang sesungguhnya, yaitu adalah bergairah. Tapi selain bergairah, arti passion sebenarnya adalah to suffer, atau untuk menderita. Ya, jadi salah kalau misalnya kita ngerasa nggak cocok terus kita pindah-pindah gitu ya. Karena pada akhirnya aku percaya bahwa semua hal yang kita lakukan itu punya resikonya masing-masing. Jadi ya tinggal kita sendiri aja memilih kira-kira penderitaan tanda kutip atau resiko apa yang mau kita ambil, dimana kita mau bayar harga untuk melakukannya. Aku bersyukur banget di waktu 2021 awal aku menginvestasikan waktu aku, tenaga aku untuk bisa nyemplung gitu ya dalam industri kreatif yang aku lagi tekuni. Dari yang awalnya ngerasa fun, ngerasa enjoy, ngerasa seneng banget, sampai dibawa ngerasa capek, ngerasa pressure yang berat banget, dan ketemu dengan berbagai macam rintangan yang membuat aku pernah berpikir apakah aku harus lanjut atau enggak. Tapi pada akhirnya dengan aku menjalani, aku mendedikasikan waktu aku, tenaga aku, sekarang malah aku benar-benar suka dengan bidang yang aku kerjakan saat ini. Kalau misalnya kalian dulu pernah lihat video aku di Instagram, aku pernah singgung tentang animasi ya, tentang desain. Aku sekarang akhirnya bisa lebih enjoy dalam hal tersebut. Dan kalian pun juga bisa menemukan passion kalian kalau misalnya kalian mau untuk fokus dan setia sama apa yang kalian sedang mau kembangkan. Belum tentu yang nggak cocok dalam diri kita itu bukan porsinya kita. Bahkan misalnya kalau mau ngomong nih ya, Tuhan tuh juga bisa pakai hal yang nggak cocok itu tadi untuk ngarahin kita kepada hal-hal yang lebih baik, hal-hal yang Tuhan sudah sediakan untuk diri kita. Bahkan hal itu mungkin yang in the future itu bakal menjadi bidang yang kita sukai atau menjadi hobi kita untuk kita lakukan. Aku juga belajar banyak dari Daud, dimana waktu dia kecil dia mungkin juga nggak mengerti gitu ya, apakah waktu aku besar aku suka main kecapi atau enggak gitu ya. Karena ya aku yakin di situ belum banyak tutorial kayak sekarang ya. Jadi ya yang dia lakukan ya pasti belajar, mencoba gitu ya. Tapi akhirnya ya seperti kita tahu sekarang, Mazmurnya benar-benar memberkati kita. Lagu-lagu yang dia tulis di Mazmur itu keren-keren banget. Jadi ya mulailah untuk kalian juga mencoba, mulai ambil langkah. Kalau kalian mau tahu apa yang jadi passion kalian, ya nggak ada langkah lain selain kalian untuk mencoba. Jadi untuk kita bisa berbuah dan berkembang, pastikan kita mau melangkah dan setia dengan perkara-perkara kecil yang sudah disiapkan untuk diri kita. Seperti ditulis dalam Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ya, jadi aku percaya kalau misalnya kita mengandalkan Tuhan dalam masa kita berlatih untuk menemukan apa yang benar-benar hal apa yang benar-benar kita sukai dan kita bisa fokus dalam melakukannya, aku percaya Tuhan bakal tambahkan langkah-langkah apa yang harus kalian ambil, step-step apa yang bisa kalian pilih untuk kalian lakukan supaya kalian nggak fokusnya nggak kemana-mana gitu ya, fokusnya nggak kabur, tapi benar-benar bisa diarahkan sesuai dengan rencananya Tuhan.
Jangan pernah takut gagal, karena Tuhan bisa pakai kegagalan kalian untuk mengarahkan kalian ke tujuan Tuhan yang sesungguhnya. Passion bisa berubah-ubah, jadi jangan takut untuk kalian mencoba banyak hal baru. Bahkan jangan takut untuk kalian menjadi orang multi talent. Tapi yang harus digarisbawahi adalah lakukan semuanya itu dengan komitmen dan konsisten. Jangan kayak kutu loncat atau suka pindah-pindah dari hal satu ke hal yang lain. So, itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga kalian juga punya gambaran nih ke depannya kalian mau ngelakuin apa, kira-kira step-step apa yang bisa kalian lakukan. Aku seneng banget kalau misalnya kalian bisa ceritain pengalaman atau cerita-cerita kalian di Reflection. Mungkin kalian bisa DM Reflection di Instagramnya reflection.project. Atau juga kalian bisa komen di bawah ini, kalian mungkin pernah ngalamin apa, atau mungkin kalian punya request video apa yang bisa dibuat di Reflection ke depannya. Kalau kalian terberkati dengan sharing hari ini, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, jangan lupa untuk subscribe channelnya Reflection supaya kalian gak ketinggalan dengan setiap sharing-sharing yang disampaikan di Reflection. Aku David Fortino, see you on the next video. Bye-bye.